Bismillahirrahmanirrahim. Nabda. Al-qaidah al-hadiyata asyrata. Al-hamzatani idal taqata fi kalimatin wahidatin saniyatuhuma sakinatun wajaba ibdalu saniyah biharfin nasaba ila harkatil ula. Nahu amana wa umul wa idim. Asluha amana wa umul wa idim. Wasilatuna, media berbagi ilmu. Kaifa hal ya Hafiz? Alhamdulillah khair Ustaz. Tadi saya diberitahu lagi karena lagi mungkin karena agak sibuk Ustaz. Taib la ba'sa bihi. Idzan anta munfarid? La ba'sa bihi. Yang penting sendiri. Baik, yang sendiri nggak apa-apa, saya pun semangat. Yang penting ada kemauan. Terus ke depan nanti ya insya Allah bermanfaat untuk orang lain apa yang kita bahas malam ini. Anta musta'id ya akhi Hafidh? Saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fi hadhihi lailah mubarakah, yakni fi syahri Ramadan. Hayya nabda hadhihi ad-dirasah bi qiraati ummil Qur'an al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, hari ini atau malam ini kita lanjutkan materi kita, ngaji kita, Qawaidul I'lal, kaidah yang ke-11. Al-qaidah al-hadiyata asyrata. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 16-17. Ini tengah-tengah ini sudah Hafid. Halaman 16-17. Kaidah i'lal itu sampai 19. Terus ada kaidah itu yang mengulang. Berarti kira-kira ada 20. Kalau penamaan angkanya sampai 19, satu kaidah itu mengulang beberapa, kayak tanbih gitu, pengingat. Jadi kalau kita hitung pertemuan itu, kalau tidak ada yang tidak ada yang part 1 part 2 pembahasannya ya sampai 20 pertemuan. Kalau nanti satu kaidah ini bisa sambung di pertemuan berikutnya ya lebih dari 20 pertemuan. Artinya sekarang sudah di kaidah ke-11, berarti kurang berapa? Kalau 20 kurang 9 lagi, Mudah-mudahan Ramadan hatam. Kalau Ramadan tidak hatam, kita akan lanjutkan ba'da Ramadan, ai fi syahri Syawal. Bismillahirrahmanirrahim. Nabda. Al-qaidah al-hadiyata asyrata. Al-hamzatani idal taqata fi kalimatin wahidatin saniyatuhuma sakinatun wajaba ibdalu saniyah biharfin nasaba ila harkatil ula. Nahu amana wa umul wa idim. Asluha amana wa umul wa idim.
maknanya kaidah ke-11, dua hamzah ketika keduanya bertemu dalam satu kalimat, dan dalam satu kalimat hamzah yang kedua mati, maka wajib mengganti hamzah yang kedua dengan huruf yang sesuai dengan harokat hamzah pertama. Saya ulangi, dua hamzah ketika bertemu dalam satu kalimat, hamzah kedua mati, atau di mana hamzah kedua mati, maka wajib mengganti hamzah kedua dengan huruf yang sesuai dengan harokat hamzah pertama. Mengganti hamzah kedua dengan huruf yang sesuai dengan harokat hamzah pertama. Berarti kalau nanti yang hamzah pertama itu harokatnya adalah fathah, berarti harus diganti alif. Kalau hamzah pertama itu harokatnya dhammah, maka diganti wawu. Ketika hamzah pertama itu harokatnya kasroh, maka hamzah kedua diganti ya. Itu maksudnya adalah nasaba ila harkatil ula. Contoh, amana umul idim, asluha amana umul idim. Baik, di bagian bawah kita baca al-i'lal. Amana asluhu a'mana ala wazni af'ala. Ijtama'at al-hamzatani fi kalimatin wahidah, saniyatuhuma sakinatun. Dua hamzah berkumpul dalam satu kalimat, di mana hamzah kedua adalah mati, di mana hamzah kedua adalah sukun atau mati. Maka hamzah kedua diganti alif karena sukunnya, lisukuniha karena sukunnya hamzah kedua itu, dan fathahnya huruf sebelum hamzah kedua. Maksudnya adalah dan fathahnya hamzah pertama, kira-kira itu. Fasara maka menjadi amana. Fasara amana. Baik, Hafid, hal fahimta min al-i'lal al-awwal? Yang diganti Ustaz, yang hamzah yang kedua diganti alif karena sukunnya. Karena sukunnya hamzah kedua. Oh, okay. Karena sukunnya hamzah kedua itu haknya itu baliknya ke saniyah. Lisukuniha, ay lisukuni as-saniyah, ay lisukuni al-hamzah as-saniyah. Wan fitahi ma qablaha, dan fathahnya huruf sebelum hamzah kedua. Maksudnya adalah karena fathahnya hamzah yang pertama, itu kalau dimaknai yang lain. Saya lanjutkan lagi sambil disimak. Umul asluhu umul ala wazni uf'ul. Ijtama'atil hamzatani fi kalimatin wahidah, saniyatuhuma sakinatun. Dua hamzah kumpul dalam satu kalimat, di mana hamzah kedua sukun atau mati. Maka hamzah kedua diganti wawu karena sukunnya hamzah kedua. Dima mimma qablaha, dan dhammahnya huruf sebelum hamzah kedua, atau bisa diartikan karena dhammahnya hamzah pertama. Fasara umul, akan menjadi umul. Itu
i'lal yang kedua. Yang ketiga adalah idim, asluhu idim ala wazni if'il. Dua hamzah berkumpul dalam satu kalimat di mana hamzah kedua adalah mati atau di mana hamzah kedua sukun, maka hamzah kedua diganti dengan ya. Lisukuniha, karena sukunnya hamzah kedua dan kasrohnya huruf sebelum hamzah kedua, atau karena sukunnya hamzah kedua dan kasrohnya hamzah pertama. Fasara idim, maka menjadi idim. Baik, kira-kira wazan apa yang bisa diikutkan atau bina apa yang bisa diikutkan kaidah ke-11 ini? Yang pertama adalah fi'ilnya harus mahmus. Mahmus. Apa mahmus itu, Fir? Mahmus itu terdapat hamzah, Ustaz. Terdapat hamzah, dan mahmusnya adalah mahmus fa. Mahmusnya harus mahmus fa. Mahmus atau hamzahnya harus di fa fi'il. Di fa fi'il atau di awal. Kemudian mengikuti wazan, ini kalau yang pertama ini mengikuti wazan af'ala. Jadi contohnya ini amana atau amana, itu kan asalnya amina. Amana menjadi af'ala, menjadi amana. Itu kan asalnya sulasi, kemudian diikutkan wazan af'ala. Tapi yang harus mahmus fa. Contoh yang lain apa mahmus fa itu, Fit? Contoh yang lain ada apa? Akroma. Akroma tidak. Akroma itu dari kata karoma, yang sulasinya itu ada hamzahnya. Itu maksud saya. Sulasinya diawali hamzah, kemudian diikutkan ke wazan af'ala bi ziyadatil hamzah. Contohnya adalah apa? Akhadha bisa. Akhadha kalau diikutkan wazan af'ala menjadi akhadha. Asalnya adalah akhadha. Tapi kalau sudah diiklal menjadi akhadha. Jadi tadi syarat pertama tadi apa? Mahmus fa. Sulasi mahmus fa, atau apa ya? Mengikuti wazan af'ala. Jadi mahmus fa yang diikutkan wazan af'ala. Mahmus fa mengikuti wazan af'ala. Kemudian yang kedua, kalau mahmus fa sulasi, mahmus fa sulasi itu ketika pada fi'il amar. Mahmus fa sulasi ketika fi'il amar. Contohnya di sini adalah umul atau uf'ul, dari amala ya'mulu, umul, itu bisa nanti. Kemudian mahmus fa pada fi'il amar if'il ala wazni if'il. Contohnya adalah idim, asalnya adalah idim, if'il. Terus yang selanjutnya itu ada lagi mahmus fa ketika posisi mahmus fa pada saat fi'il mudhari' dan wakeknya atau posisinya itu saat dhamir ana. Sekali lagi,
fi'il mudhari mahmus fa pada saat menjadi fi'il mudhari dan wakeknya atau posisinya saat ana, domir ana. Contohnya adalah kalau kalian membaca saya makan dari kata yakulu menjadi saya makan, itu berubahnya menjadi bagaimana? Akulu. Alaysa kadzalika ya Hafid? Akulu itu adalah perubahannya. Gitu ya. Akulu. Sudah sampai di situ dulu Hafid. Jadi syarat-syaratnya tadi apa yang bisa diikutkan kaidah ke-11 ini? Yang pertama adalah syaratnya mahmus fa, mengikuti wazan af'ala. Yang kedua mahmus fa sulasi pada saat fi'il amar, mengikuti wazan baik uf'ul kemudian if'il. Yang keempat tadi mahmus fa pada saat fi'il mudhari kemudian wakeknya adalah ana, posisinya di ana. Itu nanti akan ketemu dua hamzah. Silakan Hafid kalau ada pertanyaan. Yang mahmus fa fi'il amr niku yang umul niku pripun Ustaz? Maksudnya penjelasannya. Gimana Fit? Saya ulangi. Yang mahmus fa yang fi'il amr. Mahmus fa fi'il amar. Nah, tadi contohnya kan sudah dua. Yang pertama uf'ul atau umul, yang kedua idim. Jadi fi'il sulasi itu, fi'il amarnya itu kalau tidak apa namanya? Saya ulangi. Fi'il sulasi yang ada atau yang bisa diikutkan kaidah ini adalah ketika fi'il amar uf'ul dan idim, di mana wazan yang diikutkan itu berupa mahmus fa. Contohnya uf'ul itu dari mamanya fi'il madhinya ada amala ya'mulu amalan, ditasrif sampai ketemu dengan wazan uf'ul menjadi umul. Nah, umul itu yang nanti di iklal. Asalnya bukan umul sih, asalnya adalah ukmul. Nah itu lihat asalnya ukmul. Kenapa kok ukmul? Ya karena susunannya adalah hamzah, mim, lam, ya kan? Hamzah, mim, lam. Kalau samakan dengan wazan uf'ul, fa fi'ilnya mana? Ya fa-nya itu. Jadi kalau amala ya berarti hamzahnya yang disukun. Ukmul. Nah gitu. Ukmul. Itu aslinya begitu. Lah hamzah depan itu kan hamzah apa namanya? Hamzah wasol, hamzah bantuan. Begitu juga idim dari adama. Gitu ya, adama ya'dimu. Adama ya'dimu, kemudian amarnya wazannya if'il. Lah adama amarnya diikutkan if'il menjadi i'dim. If'il. Jadi fa fi'ilnya atau fa fi'ilnya di sini adalah hamzah, itu hamzahnya disukun. If'il, i'dim. Nah, itu asalnya. Nah, dari situ kan ketemu dua hamzah, maka kaidah ini diterapkan. Tip. Sekarang kamu coba iklal ya Hafid. Buat contoh Ustaz. Buat contoh baru atau yang sudah ada. Kalau sudah punya berarti contoh baru. Kalau belum punya pakai ini. Nanti sambil saya carikan. Kalau yang tadi Ustaz, akhadha niku saged nggih.
Akhadha boleh. Akhadha ini yang fi'il amar atau diikutkan wazan af'ala? Af'ala Ustaz. Apa? Af'ala. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Akhadha asluhu akhadha ala wazni af'ala. Sebentar, Hafid. Kamu jangan jangan bingung. Kalau akhadha itu sendiri sulasi, itu nggak bisa diiklal. Jadi dari sulasi akhadhanya langsung kamu bunyi langsung dirubainya. Jadi akhadhanya. Betul ya, berarti ya benar. Akhadha asluhu gitu. Akhadha asluhu akhadha. Ala wazni af'ala. Bertemunya hamzah, dua hamzah dalam satu kalimat, dan hamzah yang kedua sukun, maka hamzah yang kedua diganti alif. Karena sukunnya hamzah kedua dan fathahnya hamzah pertama, menjadi akhadha. Menjadi akhadha. Terus kalau sulasinya menjadi apa namanya ini? Fi'il amar. Sulasinya menjadi fi'il amar. Mahmus fa yang fi'il amar. Mahmus fa fi'il amar. Berarti bikin contoh lagi Ustaz. Apa? Akhadha lagi atau beda? Misalkan sebentar. Asima. Asima ya fa'ila ya. Fa'ila ya fa'alu. Asima ya samu. Terus berarti amarnya apa? Isam. If'al ala wazni If'al. Ala wazni if'al. Silakan. Jadi ini masuk yang idin nih Ustaz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Isam asluhu isam. Ustaz. Asluhu isam. Ala wazni if'al. Bertemunya dua hamzah dalam satu kalimat dan hamzah kedua sukun, di mana hamzah kedua sukun, maka hamzah kedua diganti ya karena sukunnya hamzah kedua dan kasrohnya hamzah pertama, dan fathahnya dan kasroh, benar. Betul Ustaz ya? Kasroh dan kasrohnya hamzah pertama menjadi isam. Baik. Ahsanta. Ada yang dibingungkan? Misalkan kalau yang umul nih Ustaz. Ya. Ada contoh lain Ustaz?
Apa? Aduba. Aduba. Aduba ya'dubu. Ya'dubu. Fi'il amarnya udub. 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 Nah, udub asluhu udub. Silakan. Udub asluhu udub ala wazni uf'ul. Bertemunya dua hamzah dalam satu kalimat di mana hamzah kedua, di mana hamzah kedua sukun ya, atau mati, kemudian maka hamzah yang kedua diganti wawu karena sukunnya hamzah kedua dan dhammahnya hamzah pertama menjadi udub. Udub. Coba diulang lagi Hafid sampai lancar gitu. Di mana tadi? Biasanya kecantol yang di mana tadi? Oke. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Udub asluhu udub ala wazni uf'ul. Berkumpulnya dua hamzah dalam satu kalimat di mana keduanya sukun. Ya kok keduanya? Bukan keduanya. Di mana hamzah kedua? Hamzah yang kedua. Iya, kalau keduanya berarti dua-duanya, Fit. Mungkin Ustaz. Hamzah kedua gizi sania tihima. Diulang lagi. Lagi Ustaz nggih? Ya, biar enggak salah. Nggih. Udub asluhu udub ala wazni uf'ul. Bertemunya dua hamzah dalam satu kalimat di mana hamzah yang kedua sukun, ya, maka hamzah yang kedua diganti wawu karena sukunnya hamzah kedua dan dhammahnya hamzah yang pertama menjadi udub. Udub. Baik, sudah pas Hafid. Yes, Ustaz. Jadi kaedahnya, coba kamu terjemah kaedahnya, Fit. Terjemah lagi. Ya, al hamzatani. Dua hamzah. Baca dulu, dibaca dulu ya. Ustaz, al hamzatani idat taqota Izal. fi kalimat izal taqota fi kalimatin wahidatin saniyatuhuma sakinatun wajaba ibdalus saniyati biharfin nasaba ila harkatil ula. Nahu amana wa umul wa idim asluha amana wa umul wa idim. Sekarang terjemahannya, Fit. Dua hamzah bertemu dalam satu kalimat yang hamzah kedua di mana? Hamzah yang di mana lagi ya, Bos? Di mana hamzah yang kedua mati, maka wajib hamzah yang kedua maka wajib mengganti
maka wajib mengganti hamzah yang kedua dengan huruf yang sesuai ke harokat yang pertama. Ke harokat hamzah pertama. Oh, ke harokat hamzah yang pertama. Contohnya seperti amana dan umul dan idim. Asluha, aslinya amana wa umul wa idim. Hafid, di situ kenapa pakai lafadz asluha bukan asluhum? Agak. Iya ya, Ustaz. Iya. Biasanya kan kalau dua asluhuma gitu. Nggih. Atau asluhu. Kalau di awal-awal itu asluhu ya, Ustaz. Iya. Asluhu. Asluhuma kalau dua. Kenapa, Hafid? Hanya itu kembali ke ketiga-tiganya, Ustaz. Itu, Ustaz. Hanya itu satu atau dua maknanya ha itu? Dua kalau ha misalnya. Ya kalau huma itu dua, nek ha ya satu ya. Oh, kalau le asluha. Hakadha Hafid. Jadi kenapa domirnya pakai ha? Karena ini kan jumlahnya 3 kalimah ya, 3 kalimah. Nah, karena itu jamak dan tidak berakal, maka hukumnya muannas 1. Maka menjadi ha itu. Bukan asluhunna, bukan begitu, tapi asluha. Nek hunna kan lil akil kan, untuk orang yang berakal. Karena di sini tidak berakal, maka dihukumi muannas 1 menjadi asluha. Hakaza. Taib Hafid. Pindah ke bawahnya Hafid. Di sana ada i'lalu kul wa mur. Di bawah sendiri, di bagian bawah sini ada khudz asluhu ukhud ala wazni uf'ul. Ijtama'atil hamzatani fi kalimatin wahidatin saniyatuhuma sakinatun. Dua hamzah berkumpul dalam satu kalimat, di mana yang kedua adalah sukun. Fa ubdilat asaniyatu wawan lisukuniha wam ini mim ini wam dimami ma qablaha. Maka hamzah yang kedua diganti wawu karena sukunnya hamzah yang kedua dan dhammahnya huruf yang pertama, atau dan dhammahnya hamzah yang pertama, maka menjadi ukhud. Kemudian summa hudzifatil wawu takhfifan likasratil isti'mal. Kemudian wawu dibuang untuk meringankan likasratil isti'mal, karena banyaknya penggunaan. Fasara ukhud. Summa fahudzifat hamzatul wasli li'adamil ihtiyaji ilaiha. Kemudian maka hamzah dibuang, maka hamzah wasal dibuang karena tidak ada karena tidak dibutuhkan kepadanya atau tidak dibutuhkannya hamzah wasal tersebut. Fasara khudz. Pertanyaannya mungkin Hafid, loh, yang di atas tadi kok nggak sampai membuang wawu dan hamzah, lah yang sini kok dibuang? Ya,
Itu mungkin pertanyaannya. Jawabannya adalah kembali lagi orang Arab ini tadi ada bahasa likasratil isti'mal. Jadi kalau orang Arab menyebut amar dari beberapa mahmus itu dengan membuang wawunya dan hamzahnya sehingga menjadi khul, menjadi mur, menjadi kul dengan kaf akala yakulu kul itu ya khul, terus apa namanya mur itu maknanya apa? Amaro ya, amaro yakmuru artinya perintah, memerintah. Mur perintahlah, kul makanlah dari kata akala yakulu, kul makanlah, khudh itu ambillah. Nah, jadi beberapa kalimat yang orang Arab menggunakan maksudnya adalah membuang sampai hanya menjadi 2 huruf saja, itu yang bisa diiklal. Adapun yang lain tadi itu mereka tidak menggunakan sampai membuang itu ya, notok sampai dirubah menjadi wawu, atau penyesuaiannya kan menjadi wawu kalau sebelum kalau hamzah pertama berharokat doma. Ya, jadi gitu. Untuk beberapa kalimat yang orang Arab banyak menggunakannya dengan membuang, ya kita mengiklalnya dengan cara yang tadi. Yang pertama adalah dibuang. Yang pertama adalah hamzahnya diganti dengan huruf yang sesuai dengan harokat huruf pertama. Kemudian wawunya dibuang karena orang Arab sering menggunakan takhfif, sering menghilangkan, sering membuang untuk takhfif, untuk meringankan. Alasannya apa ya? Likasratil isti'mal. Orang Arab sering pakai gitu, sering membuang, itu alasannya. Fasara ukhudh, kemudian hamzahnya sudah tidak dibutuhkan lagi karena huruf kha itu sudah bisa berbunyi, hamzahnya dibuang menjadi khul. Kemudian di bawahnya ada pernyataan Hafid, summa qis. Mana qis? I'lala kul wa mur. Qis itu sama dengan kias. Qis itu amar, qis. Kemudian samakanlah i'lal kul wa mur bi i'lali khud, dengan i'lalnya khud. Ustaz, ya. Berarti ini pengecualian gitu, Ustaz. Pengecualian, ya benar. Di antaranya kalau kita bisa sebut seperti pengecualian, karena tidak semua yang tadi itu bisa mengikuti ini. Coba yang kita temui kan aduba, itu amarnya kan tidak sampai menjadi dub gitu kan? Ya dia tetap bunyi udub. Ya tetap itu kan, udub. Kemudian apalagi yang diawali asima tadi. Asima isam, gitu ya. Isam. Adama. Oh, ini yang mengikut gini. Yang dibuang tadi itu yang bentuknya wawu, Fit. Yang apa namanya? Wawu. Yang huruf awalnya dhamma berarti, yang ala wazni uf'ul. Yang ala wazni uf'ul. Kayak aduba itu kan amarnya mengikuti wazan uf'ul. Kemudian amala ya'mulu uf'ul juga. Yang mengikuti wazan uf'ul itu yang di beberapa orang Arab itu sampai takhfifi atau hadful wawi.
membuang wawu pada lafaz amar tadi itu. Baik Hafid, ada pertanyaan lagi? Buatan Ustaz, tadi berarti yang tadi itu kayak khul, kayak mur, kul niku kayak pengecualian ya Ustaz. Ya, jadi orang Arab sering memakai lafaz itu dengan banyak membuang. Jadi tapi tahapannya tetap diganti wawu, kemudian mereka takhfif likasratil isti'mal, karena banyaknya penggunaan dengan membuang itu menjadi alasan. Dan terakhir menjadi khud, mur, kul. Baik Hafidz, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, saya kira li'annal waqt qad intaha. Jam sekarang menunjukkan jam 9:10. Hayya nakhtatim hadzal liqa bi qiraati hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Syukur Ustaz.